Dari tahun 2003 saya konsisten, saya komit. Saya nggak ada pekerjaan apa-apa, saya hanya melayani Tuhan. Dan cukup luar biasa. Menurut saya Tuhan itu Luar biasa. luar biasa. Nggak ada yang bisa. Nggak usah malu-malu. Tepuk tangan aja yang keras. Bergabung bersama dengan kita semua Pendeta Reo Panggabean. Kurang meriah. Kurang meriah sekali lagi, boleh tepuk tangannya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabar saya luar biasa sekali. Luar biasa, saya lihat juga sangat bersemangat gitu. Apalagi kalau kaki saya menginjakkan lantai-lantai di Gebis Kepunton. Wow. Gimana? Hadirat Allah yang begitu luar biasa. Pak. Apalagi barengan. Puji Tuhan. Ya, Pak Reo ini sampai di sini kemarin beberapa hari yang lalu ya, dengan kondisi yang saya lihat bugar luar biasa. Dengar-dengar lagi diet ini ya Pak ya? Promosi dikit boleh ya? Boleh. Tolong jangan diedit ya. Saya lagi diet, ada anak Tuhan ya, namanya Dr. Feni Nugraha. Dia 3 bulan merawat saya ya dan istri. Dan saya turun 14 kilo loh. Luar biasa. Ini bisa badan jadi sehat tapi kantong tipis karena harus beli baju dan celana baru. Iya, wah luar biasa nih Pak. Ini mungkin kiat-kiatnya bisa juga loh dibagikan buat mungkin kru-kru kita di sini juga butuh. Saya lihat juga kru-krunya memang sesuai firman-Nya selalu mengembang ke kanan ke kiri. Saya waktu itu ketemu, saya berdoa di pembukaan klinik itu, lalu diajak saya ini, ayo yuk ikut dirawat lah. Memang orang selalu bilang, aduh gue sih nggak kuat kayak begitu ya. Memang kalau nggak mau jalanin nggak kuat, saya kuat aja. Saya cuma makan, bayangin ya, roti gandum, putih telur bisa 3, 5, 7, pernah 9 satu hari ya. Jangan terlalu bingung gitu ya. Iya. Makan nasi sedikit dan setelah 3 bulan sampai pada berat ideal, sekarang saya mulai olahraga. Luar biasa. Ya agak-agak lumayan lah ya, walaupun agak kata orang kok tuaan, tunggu tanggal mainnya di jilid kedua ya. Berarti kita ketemu lagi nanti di jilid yang kedua. Karena menjaga tubuh kita itu juga satu hal yang penting ya Pak. Penting. Merupakan satu hal yang jadi bentuk iman kita juga ya Pak ya. Orang yang mau, sorry nih ya, tanda petik, mau sehat pasti efeknya kurus. Nah orang kalau mau kurus itu seperti orang bertobat loh. Waktu orang baru bertobat kan cari Tuhan, betul ya penyanyi, pemusik. Kalau ini mah nggak perlu nih, ini gaya-gaya K-pop nih udah kurus-kurus. Ya orang kalau dulu baru bertobat cari Tuhan, pokoknya dia komit banget gitu, nggak bisa diganggu dengan kegiatan lain gitu. Jadi semua yang menyaksikan tayangan ini, waktu saya mau juga sehat, saya punya komitmen yang luar biasa. Nggak sedikit diledekin, dilecehkan. Kalau gaul, saya hobi gaul nih ya kan. Cuma kru ini aja nggak pernah ajak saya ngopi. Nih ya. Ini ya. bisa dicatat teman-teman. Iya, lalu saya bisa tolak gitu. Kadang-kadang teman-teman yang bawa pencobaan, ayo makan steak, makan ini, makan, saya nggak mau. Seperti tadi sebelum siaran ini ya kan. Iya, saya nggak kita mau sudah makan. mendatangkan pencobaan tadi ya Pak ya. Seperti sharing kita tadi siang ya Pak ya. Amin. Luar biasa. Kalau misalnya saya tadi mendengar di saat kita bertobat itu kita harus ada satu bukti, yaitu kita mengerjakan hidup dipimpin oleh Roh. Seperti itu ya. Saya ingin menarik dulu ke belakang Pak, boleh? Boleh. Ingin bertanya mungkin di saat apa gitu ya Pak Reo ini mengalami satu pertobatan pertama kali gitu bertemu dengan Tuhan. Oke, dengar baik-baik semua ya kan, khususnya nih yang muda-muda. Saya bertobat rasa-rasanya umur saya berapa ya? Saya sekarang 56 tahun. Saat kita ngobrol nih bulan Juni nanti 56. Mungkin SMP kelas 1 ya. Atau kelas 6 antara itu. Waktu itu Jakarta itu lagi rame-ramenya KKR.
Kasih melanda Jakarta kalau nggak salah ya. Kalian belum lahir tuh ya, tahun berapa itu, Pak? 78 kali ya, 79. Oh, Saya lahir tahun 66, pokoknya kalau sekolah 6 tahun, ya mungkin umur saya 14 gitu. Saya naik bis, saya pergi ke Istora Senayan. Jujur saya lihat, saya kagum lihat orang. Itu saya lihat sendiri. Kalau yang sekarang, sorry, itu saya harus sampaikan, mungkin udah terlalu banyak gimmick-gimmick, pernak-pernik. Saya lihat sendiri di stadion itu orang datang dengan kursi roda dan dia sembuh gitu. Saya masih kecil loh. Biasa kalau orang masih kecil itu Tuhan Yesus bilang yang kecil-kecil itu yang polos, ya kan? Tulus ya. Nah, ini yang menarik. Lalu saya pulang dan saya pikirin, luar biasa ya, lagunya tuh masih apa? Dalam nama Yesus, dalam nama, lagu-lagu tua lah begitu. Lalu ada hujan besar, mereka nyanyi, hujannya berhenti. Ini saya masih kecil loh, SMP kelas 1. Sampai 2 hari saya naik bis ya sebagai anak masih kecil. Lalu saya bergereja, kami ya seperti biasa remaja retreat, tapi saya belum mau ikut Tuhan. Lalu saya suka cari KKR, salah satunya saya ke Istora. Saya harus sebut, saya nggak perlu bohong. Almarhum Yakob Nahua ya bikin KKR, dan saya melihat gitu, dia bisa marah-marahin artis. Dia bisa marah-marahin artis karena anak sekarang aja ke gereja pakai jeans. Dulu orang mana boleh ke gereja pakai jeans. Celana bahan yang disetrika mesti patah. Jadi ada artis, saya nggak perlu sebut namanya, ntar dia komplain saya ditangkap lagi ya kan. Dia, Pak Yakob tuh bisa marah-marahin gitu. Yuk kalau nggak sopan nggak boleh. Terus saya mikir, enak juga jadi pendeta ya, bisa marah-marahin orang. Dan saya nggak bisa bohong gitu. Dia khotbah kayak begitu, terus saya di rumah mulai seperti tanda petik kerasukan ya kan. Saya seperti kerasukan Tuhan gitu. Saya suka ngomong sendiri di kaca gitu. Rasanya gue bisa jadi pendeta. Ya begitulah. Lalu saya ikut retreat di Jogja, di mana-mana. Kayaknya SMP kelas 1, kelas 2 lah. Saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Dan waktu saya memutuskan seperti saya diet. Saya kehilangan banyak teman. Ini pelajaran buat saudara ya. Kalau saudara bertobat, ya wajar gitu ya, seperti soda yang luar biasa. Tetapi saya kehilangan banyak teman karena hari-hari saya pakai baca Alkitab. Saya ketemu teman-teman, woi main bola. Saya hobi sekali main sepak bola. Saya atlet ya, suka lari. Lalu saya bilang, enggak, gue ke gereja. Dan yang Kristen pun bilang, pendeta mau ke gereja, biasa. Sejalan dengan waktu, dan saya sudah putuskan mau jadi pendeta. Sejalan dengan waktu, Tuhan baik. Jadi ini yang muda-muda ya, yang lagi nonton, kalau masih muda mau jadi pendeta, saya saranin lulus SMA jangan ke STT. Sekolah aja yang biasa, supaya gaulnya bagus gitu. Soalnya kalau langsung di STT, dia nggak ngerti cewek cantik, cowok ganteng. Yang penting doa bareng, terus akhirnya pacaran, menikah. Begitu dia nikah, dipakai Tuhan luar biasa, lihat cewek cantik, dia selingkuh. Nah, banyak pendeta kayak gitu, nggak apa-apa. Potong aja ntar kalau yang nggak cocok. Ya kan? Tapi ini harus kebenaran, harus dinyatakan gitu. Nah, saya terus jalan, saya ingin jadi pemain sepak bola. Tetapi Tuhan terus, dan saya janji, saya bilang saya harus main sepak bola. Ada hal yang luar biasa yang saya nggak pernah cerita dan saya harus cerita di sini. Karena katanya Mbak Gisela yang cantik ini yang pertama. Saya selalu yang pertama, saudara. Usahakan jadi yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama pasti akan diingat. Pacar pertama saudara, saudara pasti ingat. Nah tuh. Ya nggak, ketiga nggak mungkin ingat. Juara Olimpiade Susi Susanti yang pertama, kedua saudara nggak tahu. Iya betul. Cang Cincong namanya nggak tahu kan? Jadi yang pertama ya kan. Nah, ketika itu saya mau jadi pemain sepak bola dan lain sebagainya, Tuhan ini hebat aja gitu. Dan saya mulai mengalami penurunan gradasi rohani ya, karena saya rasa gue udah baca Alkitab sampai habis. Orang itu kalau tobatnya nanggung lebih hafal loh ayat. Betul nggak ya? Karena setan suka pakai orang untuk berdebat. Dan saya rasa rohani gue udah cukup, nggak penting gitu. Lalu saya main sepak bola, olahraga, segala macam lah saya bergaul. Tiba saya lulus SMA, saya harus memutuskan. Karena kakak-kakak saya, ibu saya semoga nonton nanti ya. Dia seperti Sarah menertawakan saya ketika saya mau bilang jadi pendeta. Jelas banget saya ingat itu, sebetul rasa dendam juga ada gitu. Dalam bahasa, gila, gue mau jadi pendeta diketawain sama tante saya yang suka kumpul di rumah. Ya, terus saya harus memilih sekolah STT atau tidak. Gitu. Dan pada kesempatan itu, waktu itu di Jakarta, tahun-tahun 85, STT belum banyak. Dan mau masuk sekolah itu tesnya repot banget. Mesti pintar bahasa Inggris, mesti ini, mesti begitu. Saya pikir kok gue jadi repot ya. Di satu sisi saya mau jadi pemain sepak bola.
Akhirnya saya putuskan saya kuliah ekonomi. Boleh saya sebut dong biar seneng nih adik-adik kelas saya. Boleh. Saya kuliah di Perbanas, Setie, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Jadi saya sekolah karena mau main sepak bola. Bukan mau pinter, mau main sepak bola. Karena di situ ada beasiswa, lalu saya ketemu dengan pemain-pemain nasional, lalu saya bergaul. Saya sangat bergaul sekali. Lihat aja kita akrab nih sebentar. Ya, saya sangat aktif. Tapi di dalam perjalanannya saya nih ingat dengar baik-baik. Kalau tobat masih muda suka kayak gitu. Ketika saya ada di kampus, saya merasa rohani saya sudah cukup. Saya jadi tameng untuk orang yang persekutuan gitu. Jadi saya bilang, ini mesti ada persekutuan doa, mesti ada. Tapi saya nggak pernah ikut. Di luar, duduk, ngeteh gitu. Pokoknya kalau udah rusuh-rusuh kita. Bikin retreat ikut, cariin duit bantu, oke gitu. Tetapi kebaktian enggak, karena merasa udah tahu. Sebetulnya itulah saat-saat kita mengalami kejatuhan. Jadi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah menganggap gue udah cukup nih, rohani gue tidak akan pernah cukup sampai menghembus nafas terakhir. Jadi ketika saya mulai kuliah, nih mau saya terusin seru nih. Saya lumayan lah, jumlah murid 10.000 tuh kenal sama saya. Saya memang, saya seperti kamu. Cukup famous ya Pak ya? Saya MC, pembawa acara. Saya bisa cerita 3 jam nih kalau saudara nggak selesai ya kan. Jadi setiap tahun kalau ada ospek itu zaman dulu apa ya, masa pengenalan ya, pelonco, saya pasti di panggung. Nggak ada yang bisa lawan, kalau itu si Batak aja gitu, reo gitu kan. Nah di tahun 85 itu, saudara pernah dengar nggak ada nari break dance? Pernah? Pernah. Break dance itu diperkenalkan tahun 84 waktu Olimpiade Los Angeles. Itu Jakarta, kamu udah lahir 84? Belum. Belum, Pak. Itu siapa yang udah lahir 84? Itu semua orang dilanda seperti itu. Tuhan hebat ya. Saudara tahu, pertandingan di mana-mana. Ini dapat narasumber keren nih, ya kan? Dan juara 1 se-Indonesianya tuh saya. Wah. Jadi saya kadang-kadang suka Kalau lihat. sekarang praktek, Pak. Makanya saya suka lihat orang yang nari-nari gini sini. Aduh, gitu ya. Jadi saya menang di Istora Senayan yang orangnya banyak, terima piala menteri gitu. Iya. Jadi dalam hati saya terus saya mulai masuk ke dunia artis. Jadi zaman tahun 85-86 tuh kalau ada film mau launching di Manado di mana tuh pasti bawa penari sama bintang filmnya. Nah itu saya ikut, saya ke Manado kemana-mana. Jadi saya gini-gini juga bisa jungkir balik waktu itu. Cukup lumayan gitu. Kalau saudara hidup di tahun 85-86 nah cukup lumayan lah saya dikenal gitu. Jalan kalau ke Jakarta Pasar Baru apa ya orang negor-negor, hebat, makin lupa Tuhan gitu kan. Jalan bareng penyanyi gelas-gelas kaca, jalan sama artis gitu. Tapi saya menyadari bahwa ini nggak dunia gua gitu kan. Karena kalau kumpul-kumpul biayanya gede sekali biayanya gitu ya. Nggak sedikit kan artis terpuruk karena udah nggak ada. Tapi mau tetap di level yang tinggi. Sama. Akhirnya tangkir tangkan, utang kiri utang kanan. Ya. Nah, sejalan dengan itu, saya rasa saya cukup dalam posisi bagus. Kalau moto hidup saya dulu pedagang baju. Tahun 86 saya buka butik, jadi saya tahu nih saudara kalau pakai baju ngawur saya tahu nih. Hati-hati, saya pulang pergi Hong Kong bawa baju berkoper-koper jualan, pergi terbang hari Jumat, hari Senin barang saya habis. Saya jualannya ke kantor-kantor gitu. Tapi saya tahu terus gejolak rohani saya tetap berjalan. Karena ibu saya selalu bilang ini, gue kemarin doa sama ibu-ibu bahwa lu tuh nggak akan beres deh gitu. Saya bilang, udah lama. Kan dulu lu bilang mau jadi pendeta. Nah mama saya yang dulu ketawain mulai nanya gitu. Jadi saya jualan, saya tahu lah, ngerti fashion dan lain sebagainya. Dan di tahun 98 ketika terjadi pergolakan, reformasi, udah lahir dong 98, udah ya? Sudah saya. 2001 Pak. Wah ini nggak tahu deh ya kan, ini pemilih baru dong nanti ya. Iya, betul. Nah ketika tahun 96, 97 gitu ya, 98 ya terjadi reformasi yang luar biasa. Ini nanti saudara boleh edit, boleh nggak gitu. Saya lagi tidur di rumah, saya lagi enak-enak, 12-13 Mei, tiba-tiba sekelompok mahasiswa itu datang ke tempat saya. Dia bilang begini, Bang, bantuin. Saya ini saksi sejarah, kalau ada orang bilang enggak, suruh ditemuin sama saya gitu. Tapi di satu sisi saya terus kacau tentang kependetaan yang pernah saya ucapin. Bang, bantuin dong, kita mau demo begini. Karena saya lebih tua 5 tahun dari mereka, jadi saya lebih pinter lah, lebih smart, lebih bisa ngomong sama rektor gitu.
mau apa yang bisa gue kerjain, bantuin. Iya kita mau kumpul nih, mau ke Senayan, bantu dong. Saya inget banget, saya putusin Tuhan, kalau gue harus mati, masa gue mati sih gitu. Tapi satu sisi kalau saudara lahir di tahun saya, saudara akan lihat kehidupan itu nggak adil gitu. Kalau saudara cuma di gereja ya nggak apa-apa. Saya tidak di gereja gitu. Saya masuk di dalam kehidupan itu kan nggak ada keadilan. Jadi oke lah gitu. Gue bantuin, saya termasuk orang yang lumayan dicari. Saya ikut dengan pergerakan itu sampai 3-4 hari sampai akhirnya terjadi pergantian. Ini titik balik saya di sini justru, bukan di mana-mana. Ketika reformasi itu terjadi, ketika misalkan begini, yuk kita ganti si Gisela ya bagusannya, kalau Gisel ntar lain. Yuk kita ganti dia, dan setelah dia diganti, di sini semua fitnah gitu loh. Dia bilang, wah si Reo itu orangnya si A, si ini orang. Bayangkan politik begitu jahat, akhirnya saya dimusuhi oleh ribuan orang. Saudara pernah nggak? Nih yang nonton, pernah nggak keluar dari rumah, semua orang musuhin kita gitu. Maksudnya nih kalau mau belagu, saya tahan. Kalau nggak saya udah bunuh diri. Saya datang ke Senayan, saya datang semua orang nyambut saya. Bang. Lalu saya datang berikutnya, semua orang menjauh dari saya, bayangin nggak? Jadi seminggu tuh saya di rumah, gue salah apa ya gitu. Saya sampai bilang teman saya, lu datang minta tolong, gue datang. Jadi ternyata biar tahu juga peta politik ini, begitu rezim jatuh, semua selamatkan diri. You bisa jadi staf DPR, walaupun nggak punya kemampuan. Jadi saya sendiri loh, saya nih seorang diri. Nangis juga susah gitu. Baru saya ingat, emang gue mesti jadi pendeta gitu. Ampun Tuhan. Lalu di tengah hampir 6 bulan kosong, saya ke gereja. Saya harus akui, saya pergi ke GBI Rem yang sekarang saya sering pelayanan di situ. Dan satu pendeta itu, pendeta Ruyandi Utasohid, nggak apa-apa, jangan GR Pak, saya sebut ya kan. Dia bilang begini, bayarlah nasarmu, kan ada ya. Saya nangis di situ, karena waktu itu nyanyi lagu-lagu di waktu saya remaja gitu, seperti kasihnya seperti sungai. Dia bilang bayar nasar, itu pulang tuh bayar nasar. Saya nangis loh kebaktian itu. Saya pikir gila banget ya dulu gua seperti ini gitu. Lalu saya diam, saya nawar sama Tuhan. Saudara ini nggak sembarang, ini nggak boleh jadi contoh ya. Karena setiap orang punya perkara yang berbeda. Saya nawar sama Tuhan, saya bilang begini. Tuhan kasih saya pembuktian sama manusia yang di Senayan ini bahwa saya nggak seburuk yang mereka. Jadi saya digosipin, wah dari pemerintah sih saya dapat 50 juta, 100 juta. Pokoknya pemecah belahan itu seperti itu. Saya bilang kasih contoh Tuhan. Oke, kalau itu saya akan kuliah. Nawar loh sama Tuhan. Ya saya anak yang kurang ajar sih. Lalu saya datang ke satu pernikahan keluarga. Setelah pernikahan kami pergi ke lounge hotel. Terus saya ketemu dengan orang yang sangat penting waktu itu. Nggak apa-apa nanti dipotong aja. Orang itu adalah orang yang mengendalikan Jakarta untuk pemilu pertama kali gitu. Nah, mereka lagi pusing untuk wilayah di Jambi. Nah, partainya orang Solo lah ya, partai besar. Terus saya dengan yakin saya bilang, saya bisa bantu kamu deh di Jambi gitu. Dia bilang siapa nih orang gitu kan. Saya cerita, saya ikut begini. Oke, besok saya kumpul dengan orang yang memimpin negara tuh tahun 2000-an. Dan saya dihadapkan seperti saya bos, saya datang, halo my brother, saya nggak ngerti siapa semua orang. Saya harus kasih tahu juga biar teman saya di Amerika nanti saya suruh nonton. Di Jambi siapa? Saya punya sahabat Elviran Rosana Sution, perenang ya, pernah dengar dong? Elsa, semua tuh sahabat-sahabat saya. Gitu. Lalu saya bilang ini, Vi bantu saya mau ikut pimpin kampanye di Jambi, jadi saya MC-nya. Kalau perlu ntar linknya saya kasih ke Mbak Puan gitu ya. Jadi di Jambi itu suasananya sudah kacau. Saya duduk loh sama Ibu Mega. Cuma saya loh yang duduk nih boleh. Saudara nggak perlu potong. Semua orang takut saya duduk dengan dia. Saya bilang, Bu bangsa ini perlu ibu. Saya MC dia gitu loh. Dan itu masuk TV loh. Boleh lihat di TVRI, di RCTI. Dan setiap kali kalau di Jambi pokoknya saya gitu. Saya bisa bantu orang dari sorry to say. Kalau dia nonton marah juga boleh. Tukang tambal ban loh jadi sekretaris DPRD. Dan dia sombong sama saya biasa karena saya pernah dimusuhi ribuan orang. Tapi dari situ saya bilang Tuhan selesai ini saya serius, saya stop. Dan waktu saya ada di lingkungan itu dan saya tidak ikut partai politik, saudara saya nggak mau. Saya sudah mau jadi pendeta. Ketika Tuhan angkat saya bilang saya stop. Lalu saya bilang saya mau sekolah.
toko tutup, semua tutup. Nawar lagi, tapi sekolah juga jadi pendeta nggak punya istri susah. Susah, saya bilang, Tuhan, kalau gue kawin, punya bini, bener deh. Gitu. Jangan ikut-ikutan, nanti saudara bilang, Tuhan kalau saya punya istri, ntar ini nggak punya-punya, lu nggak berkarya. Terus saya ketemu dengan istri saya yang cantik luar biasa seluruh dunia itu, yang pernah saya ajak ke sini. Prosesnya 1 bulan, kalau lu mau kita kawin tahun depan, kalau nggak mau gue cari yang lain. Umur udah tua, saya umur udah 36 ya, mau ngapain lagi pacaran ngomong, kau dan aku selalu udah nggak penting. Pokoknya kalau saya misalkan, Gisel gue orang baik, lu mau kawin mau gue oke, tapi kalau lu mau gue akan jadi pendeta. Dan istri saya bilang, wah gue seneng punya laki pendeta. Jadi setelah saya menikah tanggal 3 bulan 3 2003, saya clear, stop, saya nggak ada bisnis apa-apa Bapak Ibu, saya nggak ada kerja apa-apa. Hidup loh, ya kan. Saya bilang saya mau sekolah, dengan apa yang saya punya saya bayar. Saya sekolah di STT-nya GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Banyak tuh teman-teman saya yang temennya Pak Gembala ya. Lalu saya sekolah dari awal loh saudara. Jadi dengar baik-baik yang suka nembak-nembak ijazah teologi ya, bertobat hari ini ya. Karena nggak pernah sekolah, tahu-tahu jadi dokter. Bener ya. Saya kalau khotbah Jakarta begitu. Terserah, kamu pusing editnya terserah. Ya, nggak pernah masuk kelas. Masa nggak pernah masuk kelas, betul nggak ya? Ada pendeta ya, nggak pernah masuk kelas MTH. Saya sekolah S1, kepala saya mau pecah. Siapa di sini yang sekolah teologi ya? Saya harus eksegese, saya harus bikin homiletik, saya mesti bikin khotbah dari 1 perikop. Dan saya tidak nyontek satupun gitu. Karena saya bilang, gua mau bener sekolah. Waktu saya sekolah ekonomi, kacau balau lah ya. Lulus kadang kenal sama dosen. Tapi saya sekolah, jelek-jelek gini sarjana ekonomi juga di wisuda ya. Nah, lalu saya sekolah. Di situ saya mengalami proses yang luar biasa. Bayangin mahasiswa S1 umur 37, harus satu kelas dengan yang umur 19. Kalau orang Jakarta bilang yang masih tengil-tengil tuh, 19, yang dari daerah. Kalau lagi break ke mall kaget ya kan. Saya harus Tuhan proses merendahkan diri saya, bahkan harus main lagi dengan anak 19, 20. Terus ada gembala yang dulu nggak sekolah harus sekolah. Dan saya menyelesaikan sekolah 3,5-4 tahun lah ya. Di wisuda nggak bego-bego amat lah. Kalau dicek kayaknya saya peringkat 5 lah. Kalau juara 1 lebih sombong nanti. Nah di dalam sekolah itu saya bayar harga tentang pelayanan. Dengar baik-baik semua. Kalau engkau mau melayani Tuhan, engkau harus bayar harga. Saya langsung buat tim. Saya buat namanya Oikumene Ministry Jakarta. Jadi di semester 3 saya udah keliling tuh. Saya cari negara-negara yang punya link dengan GSJA. Ternyata GSJA itu adalah Assemblies of God ya. Seluruh dunia ada. Jadi ketika baru semester 3-4 pun saya sudah misi. Saya bayar sendiri dengan uang yang saya punya. Saya nggak ngerti soal PK, saudara, soal persembahan kasih. Saya berasal dari gereja Protestan. Gereja yang kalau lu ibadah, lu nggak boleh terlambat. Lu kalau pulang, tunggu doa berkat. Pokoknya yang disiplin banget. Lalu saya ketemu, sorry tanda petik bukan mendiskreditkan, ketemu yang agak-agak urakan, yang agak funky-funky gitu. Tapi saya belajar untuk masuk, untuk turun. Lalu saya mulai punya misi, saya suka ke Lampung, saya bayar sendiri. Saya berusaha tidak mau orang susah dengan pelayanan saya. Lalu saudara tanya ekonomi, goncang juga ya, goncang saudara, biasa pegang duit gampang. Sekarang puji Tuhan istri saya bekerja, jadi saya bilang, you punya gaji untuk hidup anak-anak makan lah. Kalau gue nggak tahu nanti, kan you udah komit mau kawin sama pendeta gitu ya. Itu nanti kamu kalau menikah, kayaknya itu kayak udah setuju semua orang ya. 5 tahun pertama pernikahan itu agak goncang juga. Karena pacaran itu nggak bayar listrik, ngerti ya? Pacaran itu cuma bayar makan minum Coca-Cola gitu ya, minum kopi. Begitu nikah, yuk bayar listrik, air gitu. Lalu kami dikaruniai Tuhan punya 1 anak ya. Setahun kemudian anak saya belum pernah ya saya bawa ke sini, tapi udah pernah ke Solo. Saya punya 2 anak. Dua-duanya nama nabi ya, Zefanya dan Nehemia, supaya keren gitu kalau ke Israel nggak repot di imigrasi gitu. Anak-anak saya baru lulus SMA yang sekarang, yang kedua SMP kelas 3 akan naik. Lalu saya menjalani ini. Saya mencari, saudara ya, tanda petik, bukan pelayanan punya Tuhan. Ini penting buat semua. Saya menciptakan pelayanan itu sendiri. Jadi saya nggak tahu di Solo, di Jakarta kejam sekali gitu loh saudara. Siapa lu?
Siapa Gisel? Masuk Jakarta, siapa Gisela? Yang nyanyi, gue nggak kenal, kejam. Lalu ketika saya kuliah dan saya selesai, saya tidak mau menggembalakan. Umur saya udah 37 waktu itu, 41. Mau ngapain? Gua mau sampaikan firman Tuhan dimanapun. Saya, tanda petik, mungkin saya beli pelayanan itu. Beli itu seperti ini. Pakai bahasa Jakarta. Gue punya duit nih. Gue bikin aja kebaktian. Gue undang aja orang semua. Pulang gue kasih makan, udah. Mungkin gitu, bahasa kasarnya gue beli. Gue memperkenalkan diri gue nih kepada orang. Bayangin nggak? Kayak marketing banget. Jakarta ini kejam. Saudara, sulit untuk dapat mimbar, dapat panggung kalau nggak punya koneksi, ya. Atau sekalian aja juara Indonesian Idol, ya kan? Atau mau lakukan yang gila-gila bisa dapat panggung gitu. Kalau saya benar-benar saya mempromosikan, menjual diri saya untuk supaya laku gitu loh, saudara. Jadi 3 tahun saya bikin kebaktian setiap bulan dan rame terus gitu loh. Rame terus dari orang mulut ke mulut, tapi saya tidak boleh mencong lagi. Saudara dengar baik-baik, kalau kau memutuskan mau melayani Tuhan, jangan kasih ruang sedikit pun untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan, nggak boleh. Orang-orang yang suka jemput saya ke Kepunton tahulah. Saya disuruh duduk makan pinggir jalan juga mau. Saya bukan pendeta yang datang ke sini, tolong ya hotelnya ya Gisela, tolong ya makannya enggak. Saya udah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Nasi kotak juga nggak masalah, nggak pernah pikir-pikir gitu. Saya tahu teman beberapa orang suka cerita, ada pendeta yang begini begitu, itu urusan dia. Urusan saya adalah Tuhan itu baik sama saya. Saya ikuti proses Tuhan. Jadi kalau hitung dari tahun 2000, sekarang nih 2022, ya saya 22 tahun lah melayani Tuhan. Saya benar-benar nggak mikir apapun, saya nggak pernah tertarik loh. Saudara bilang, Pak saya ada tanah tolong jualin cari orang lain. Terus orang bilang saya hidup lagi. Saya sehat makan sehari 3 kali, anak saya sekolah. Dari mana duitnya nggak tahu dari mana. Ya mungkin salah satunya dari Kepunton gitu kalau saya dipanggil. Tapi saya tidak pernah kekurangan gitu. Hanya orang yang nggak tahu bersyukur yang bilang kekurangan. Wah, jadi itu perjalanan hidup saya. Saya pernah difitnah, dimusuhin banyak orang. Tapi Tuhan juga pernah pakai saya duduk sama Megawati. Megawati nih saya sebut lagi. Sama almarhum Taufik Kemas. Cuma kami bertiga duduk di Jambi, di Novotel. Orang lain yang pejabat, yang mau jadi menteri takut. Saya biasa-biasa aja. Karena saya selalu ingat Tuhan Yesus segini bilang. Kalau kau mengenal kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Saya berani ngomong gini karena saya benar. Karena saya merdeka. Dan ya kalau kita udah tobat, udahlah jangan buka ruang. Jangan macem-macem yang cowok. Memang kadang-kadang rumput tetangga lebih segar, tapi udahlah, yang lama aja dipupuk, siram aja tiap hari, ya kan? Yang cewek, kalau suamimu udah dulu nikah langsing, sekarang langsung, terima aja sebagai berkat kasih karunia ya. Yang penting itu yang sharing saya ya, bisa sekarang dekat sama Tuhan. Dan dari tahun 2003 saya konsisten, saya komit, saya nggak ada pekerjaan apa-apa, saya hanya melayani Tuhan. Dan cukup luar biasa. Menurut saya Tuhan itu luar biasa. Nggak ada yang bisa. Nggak usah malu-malu. Tepuk tangan aja yang keras. Yang penting jangan suka janji sama Tuhan. Karena kalau janji nggak ditepati itu dosa. Kan bukan Tuhan yang minta, kita yang janji. Jadi kalau janji itu harus ditepati. Saya janji mau jadi pendeta kelas 6 SD. Dan saya tepatinya di umur ke 39 kayaknya ya. 40 lah ya saya wisuda. Saya anggap saya wisuda itu saya tepati. Ada proses mau jadi hamba Tuhan. Jangan jadi hamba-hamba Tuhan karbitan. Cuma modal hafal 2-3 ayat terus jago ngomong. Tukang obat di Jakarta banyak loh jago ngomong ya kan. Jadi hamba Tuhan itu susahnya yang kita omongin harus kita kerjakan. Minum dulu Bu Gis. Keburu dingin nanti. Saya lihat bahwa luar biasa ya Pak ya pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan Pak Reo, dan saya yakin, saya percaya setiap proses itu yang membawa Pak Reo akhirnya mengalami pengenalan akan Tuhan sendiri. Ya. Mungkin itu kan yang menjadi satu hal yang senantiasa menguatkan untuk saya tahu ini panggilan hidup saya tahu Tuhan itu baik dalam hidup saya. Nah mungkin seringkali untuk setiap kita semuanya ini, untuk kita melihat kembali kepada apa yang Tuhan sudah katakan, kepada firman-firmannya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menyediakan dan lain sebagainya. Mungkin seringkali permasalahan yang ada dalam kehidupan itu yang membuat kita gagal fokus seperti itu ya Pak. Ya, itu
dalam menghadapi kehidupan secara realnya itu bagaimana, Pak? Kalau saya ini semua nih buka-bukaan aja, kalau yang berteman sama di IG, di Facebook tahu. Saya orang hobi bergaul banget. Kalau dari 100 teman saya itu 80 ibu-ibu. Betul. Se-Jakarta juga tahu kalau ibu-ibu kasih aja Pendeta Reo. Udah mau yang nenek setengah mau mati, udah mau mati, yang lulus SMA semua cocok. Itu saya berterima kasih sama Tuhan. Itu salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, maksudnya gini, lu belagu, ya boleh dites aja gitu. Bapak-bapak ini duduk sama ibu-ibu 10 orang, 20 menit, ntar saya datang 10-20 menit, pasti cocokan sama saya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Dan Tuhan memberi saya istri yang luar biasa, ya jangan GR nih nanti dia nonton ya. Dia nggak pernah cemburu karena dia tahu sifat saya seperti itu. Yang penting untuk menjaga ini semua nih, nanti sebelum saya jawab nih supaya fokus. Jangan bohong, hidup ini nggak boleh bohong saudara. Hidup ini harus berani apa adanya. Yang kedua, dia harus merdeka sama diri sendiri. Saya merdeka, saya nggak peduli baju saya 110.000. Saya nggak peduli celana saya murah. Saya kumpul dengan orang yang jamnya 1 miliar, ada kan jam 2 miliar. Saya naik mobil yang kalau mobil teman saya dijual, beli mobil seperti saya udah jadi pagar rumah. Saudara tahu dong berarti betapa murahnya mobil saya. Tapi saya nggak akan pernah takut. Saya main dengan orang yang paling kaya pun di Jakarta, rasanya udah ya gitu. Dan yang paling susah pun sama, main bola di pinggir patung Patani situ boleh, main bola di stadion utama juga boleh. Jadi yang penting jangan bohong, apa adanya, menanglah sama diri sendiri. Ketika kita menang, maka kita nggak akan pernah takut. Apapun yang kita tampilkan, itu nggak jadi lagi ukuran nilai kita. Jangan, kalau tasnya 20 juta tuh kayaknya keren banget gitu ya, ngangkatnya tinggi gitu. Tapi kan habis kebaktian kalau udah konsumsi di dalamnya ada lemper juga kan. Iya, jadi kalau juga masih nyolong lemper, nggak usah pakai tas 20 juta lah, tas plastik hitam aja beres gitu. Yang penting itu semua anak-anak muda kalau nontonnya jangan bohong, apa adanya dan menanglah sama diri sendiri. Nah, ketika engkau mengalami sesuatu terus mau tetap kembali fokus, saya selalu, mungkin ini kuno ya, kayak tadi pun saya bilang dalam ibadah, begitu mata kita terbuka di pagi hari, please deh ngomong yang sangat sederhana, terima kasih Tuhan. Saya bukan tipe orang yang berdoa panjang-panjang gitu ya. Ya kalau yang mau doa panjang terserah. Saya nggak berdoa yang 2 jam ngomong. Saya takut Tuhan pusing sendiri sama omongan saya. Muter-muter, akhirnya minta. Buat orang Kristen jangan suka minta lah sama Tuhan, malu. Kan orang bilang mintalah, jangan suka perkosa ayat. Buat saya kita nggak perlu minta karena Tuhan Yesus juga bilang apa yang kamu butuhkan Bapa tahu. Berarti kalau lu minta kan jangan-jangan ada keinginan lalu Tuhan tolak kita marah. Jadi kebutuhan kita pasti terpenuhi. Filipi 4 ayat 19. Yang kita perlu minta adalah berdoalah bagi banyak orang. Saya berdoa untuk Gebis Kepunton. Saya berdoa loh buat kamu. Jangan GR loh. Gue doain juga lu. Ya supaya karir lu bagus. Kan dia nyanyi. Saya lihat klipnya. Saya kan diam-diam ngintip. Saya berdoa nanti untuk program ini. Mau didengar mau enggak urusan Tuhan. Yang penting saya sampaikan. Tim ini jangan sampai pecah. Biasa kan kalau mulai gede pecah ya. Janganlah pakai ayat mengembang ke kiri ke kanan. Itu sebetulnya kita mau menonjol sendiri. Nah oleh karena itu fokuslah, matamu terbuka supaya nggak gagal, fokus sepanjang hari, bilang terima kasih Tuhan. Baru deh mau baca Alkitab kek, mau senam kek. Karena ketika kita tahu bersyukur, maka di situ letak kekuatan kita. Saya bukan ini loh, saya mesti kasih tahu Mas Saudara, saya bukan pendeta yang pinter loh secara akademisi. Kan ada orang yang pinter ya, sampai S2, doktor, profesor, kalau ngomong saya pusing sama mereka gitu. Saya lebih baik, saudara kita semua lebih baik pinter melakukan firman Tuhan. Kalau teori rasanya beri waktu aja untuk baca di Google udah beres kok. Tapi melakukan nggak bisa dibaca. Melakukan itu, ya hari ini selesai pulang dari sini saya ke hotel, saya kemana-mana orang harus lihat saya jadi berkat. Dan tetaplah fokus sama Tuhan dalam pergaulan kita. Seperti saya bilang, saya 80% teman saya perempuan. Saya lebih cocok main sama perempuan, tapi saya nggak banci loh, laki bener. Main sama laki kadang-kadang banyakan ngayalnya gitu. Banyakan ngomong ketinggian, ngomong politik. Terakhirnya pusing.
Kalau ngomong sama perempuan nyata, ngomongnya dikit tapi dia bayarin kopi. Kalau laki lihat-lihatan, terus ntar bilnya datang dia ke toilet. Gue udah tahu lah, ya kan. No, just kidding ya. Tapi memang itu karunia saya dipanggil Tuhan untuk itu. Apalagi boleh kamu tanya, nggak apa-apa nanti potong aja 30 menit. Oke Pak, mungkin dari teman-teman di sini, iya dari kru di sini. Tanya dong yang serem-serem. Atau kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu dari ini namanya Sheila Pak. Sheila. Double S, Sheila and Sharon. Oh, bukan Gitu. Sheila and Seven. Bukan. SS. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebuah pujian yang indah, mengenalmu. Seperti siaran kita hari ini ya Pak Ya. ya, pengenalan akan Tuhan setiap hari. Nah ini sepertinya ada dari kru kita, ini juga lulusan teologi ya Pak. Luar Sekolah biasa. ya. Sekolah Pak, Langsung. gitu. Oh iya, banyak Dosen. yang bolos wisuda soalnya. Waduh. Ada pertanyaan mungkin? Enaknya jadi pendeta apa? Enak, ini ada dua ya. Yang secara manusia, kopi aja dibikinin. Nah, ya kan? Mendarat dijemput. Bapak makan apa? Tapi saya cuma kasih tahu sih, saya berasal dari bawah banget, jadi saya sebetulnya nggak butuh yang kayak gituan. Yang penting kalau saya di jadwal, ya saya datang. Enaknya jadi pendeta, saya nggak tahu kalau pendeta yang lain gitu. Tapi kalau saya merasa enak, saya punya Tuhan yang memelihara saya. Saya nggak tahu, sorry, ada orang bilang Tuhan pelihara tapi minjem duit gitu ya. Dan selalu saya rasakan semoga saya bukan seperti Petrus. Rasanya saya nggak mungkin untuk kedua kali lari dari komitmen saya gitu. Karena di tengah saya sepertinya nggak punya kemampuan lain sebagai dibanding saya nggak punya kemampuan lain selain saya berkhotbah. Kenapa? Karena puluhan tahun saya nggak pakai lagi otak saya berdagang, otak saya ini. Tetapi saya melihat saya enak jadi pendeta, semua tersedia gitu. Tidak berlebihan ya, maksudnya kebutuhan saya. Dan pada saat saya butuh gitu, Tuhan tahu. Saya bukan orang kaya loh, saya bukan pendeta. Saudara lihat di Pastor InStyle nggak ada wajah saya. Karena jam saya cuman berapa? 2,5 juta, saudara. Ininya aja beli di Pasar Solo nih. Saya nggak akan masuk di kategori itu. Tapi kalau ada orang bilang saya miskin, saya marah. Saya bukan orang miskin. Saya tiap hari duduk minum kopi di tempat mahal juga bisa. Ya kan, tinggal tulis status pengen ngopi, ini yang ngajak banyak. Itu enaknya jadi pendeta. Ya. Iya betul. Saya ini nggak apa-apa, pertanyaan pendek. Saya bisa pulang pergi ke Israel loh, bolak-balik. Waktu saya jadi pengusaha, saya pergi ke Hong Kong, pergi ke luar negeri, saya harus bayar dengan kartu kredit dan saya utang 1 tahun. Jadi ini jelas nih. Waktu saya bertobat, maksudnya saya menerima sekolah, semua saya bayar utang. Jadi yang punya utang tolong ya, jangan jadi hamba Tuhan. Lu lagi khotbah ada orang berdiri, belum bayar lu gitu. Jadi saya selesaikan dulu urusan dunia saya gitu. Lalu enak berikutnya, kalau saya merasa saya punya banyak teman karena saya jadi seorang pendeta. Dan saya nggak punya rasa bersalah bergaul dengan siapapun selama saya tidak mencemari pergaulan itu. Nggak enaknya, ya saya nggak bisa lagi liar-liar aja gitu. Maksudnya
Saya di mana aja saya datang. Ada orang kumpul di lounge hotelnya saya datang. Yang penting gua kan nggak sama lo. Jangan coba-coba kalau saudara belum berani bilang tidak ya gitu. Tapi nggak enaknya ya begitu. Ketika situasinya sudah tidak enak, saya harus berani memisahkan diri. Itu nggak enaknya. Kalau kita kumpul nih, terus kayaknya nih yang cowok-cowok udah mulai ngaur, ya saya harus pulang gitu. Dan itu nggak enak dikomentarin orang sok suci lah dan lain sebagainya. Kenapa saya takut sekarang sama Tuhan? Karena saya takut nggak dipelihara lagi sama Tuhan. Kalau saya udah nggak dipelihara, saya nggak tahu mesti bisnis apa lagi. Jujur aja saya ngomong, mungkin ada hamba Tuhan yang nggak berani. Jadi lu ngarep diberi sesuatu Tuhan, iya dong. Saya nggak mau cuman masuk surga aja karena saya masih hidup di dunia, Tuhan pelihara. Tapi bukan kaya ya, dengar baik-baik. Saya orang yang anti banget ngomong kalau jadi orang Kristen kaya. Nggak ada itu buat saya kamusnya. Orang Kristen pasti dipelihara. Orang Kristen pasti makan sehari 3 kali. Orang Kristen anaknya pasti bisa sekolah. Orang Kristen pasti ada tempat berteduh. Orang Kristen sejelek-jeleknya di bank ada tabungannya. Berapapun isinya. Tapi kalau ada orang ngajarin kalau jadi orang Kristen kaya, diberkati, tambah mobil, segeralah beralih dari orang itu. Cari hamba Tuhan yang benar, ya kan? Tapi saya juga nggak suka kalau ada pendeta bilang, saya akan susah. Lebih baik dia stop jadi pendeta, dia bisnis aja. Selesai gitu. Kalau saya ya, ketika orang menjadi pendeta harusnya ada kebanggaan pada diri dia sendiri. Dan istrinya harus bangga. Saya banyak ketemu orang kalau lagi ngumpul istrinya bilang gini, ya lu apa sih laki gue cuma pendeta. Aduh lebih baik lu gak usah kawin sama dia. Ketika saudara yang perempuan lu menikah dengan pendeta, banggalah, berdoalah buat dia. Ya kan, tapi kalau saudara ragu jangan, cinta bisa dibunuh. Gergaji aja Tuhan gue gak mau sama pendeta, capek. Gue mau makan es krim nanti disuruh berdoa gitu kan. Es krim itu dimakan kalau bayar memang ya, bukan berdoa. Jadi itu keenakannya ya saya selalu dapat, betul nggak bahasa Inggris saya, dapat privilege ya, dapat. Tapi puji Tuhan lah kalau ada yang komplain sama saya boleh ditemuin. Saya nggak pernah manfaatin itu loh. Biasa-biasa aja gitu. Saya ada teman-teman saya di Solo yang ke Israel bareng saya. Kenapa tuh kan kalau saya kadang-kadang nih gereja kan, Pak makan siang di mana? Saya nggak mau kan, nggak usah deh. Saya ada teman saya ajak makan. Sebetulnya kan nguntungin gereja juga, nggak ada pengeluaran makan gitu. Kalau gue mau gue makan aja dulu lagi, gue makan lagi situ. Tapi kan nggak begitu hidup ini. Hidup ini orang Jakarta bilang asik aja deh, yang enak-enak aja gitu. Saya juga masih bergaul sama orang yang mabok, sama orang yang sabu, putau, yang jualan. Saya masih bergaul dengan mereka. Sedikit tambahan, saya lahir di wilayah yang sangat kacau balau di Senen itu, di Queenie. Suku-suku keras ada di situ dan sampai sekarang gitu loh. Lalu sebagian pindah ke satu lokasi yang benar-benar bandar narkoba yang luar biasa. Sorry gitu maksudnya yang buat yang ngerokok. Saya ngerokok aja enggak loh. Saya duduk sama orang yang sabu apa sih itu begitu. Ngerokok enggak tuh. Bisa kok kalau nggak mau. Jadi yang anak-anak muda jangan bilang, nanti kalau nggak gini saya nggak bisa bergaul Pak Pendeta. Saya bisa. Ya kan, panjangin aja nanti baru tinggal potong. Lagi enak ngomong dong, closing statement. Minum dulu. Minum dulu. Ada lagi dong yang tanya. Kan ini kan diedit nanti, bukan live. Oh ya udah buru-buru ya, udah mau ke mall ya. Gua yang semangat nih. Boleh tanya lagi dong. Pacar juga boleh. Satu lagi lah. Ya. Yang pertama tadi terima kasih, jadi saya semakin yakin jadi pendeta berarti. Ya, itu dong. Tapi nggak tahu nanti perintisannya di mana. Yang kedua, saya mau tanya juga pengalaman paling berkesan selama melayani Tuhan. Kayak apa ya? Kayak pertolongan Tuhan atau yang paling tidak bisa dilupakan. Ini, saya juga anti mainstream kali. Saya orangnya nggak suka tuh yang gini. Lumpuh berjalan, buta melihat gitu. Itu sorry ya, dunia juga bisa kasih itu loh. Saudara pergi aja ke tempat yang saya nggak mau sebut lah, nanti tersinggung yang prakteknya itu ya. Tapi pergi ke tempat-tempat lumpuh orang jalan juga, kok nggak perlu Yesus? Orang mau kaya nggak perlu Yesus loh, kerja aja kaya gitu. Tetapi kita butuh Yesus ketika ini susah ngungkapinnya, saya nggak tahu saudara lebih pintar ya. Orang itu kalau klik ketemu Tuhan itu memang saya susah ngungkapinnya. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup ini. Sesuatu yang sulit saya ceritain, tapi bahasa Jakarta lagi nih. Lu lihat aja hidup gue berubah gitu.
susah saya mendefinisikan orang yang mengalami perjumpaan ya. Paling sok keren-kerennya kalau kuliah metanoia lah gitu kan. Mengubah pikiran berbalik dari A ke sini ya. 180. Ya yang kayak gitu-gitu. Tetapi orang yang mengalami Tuhan itu pasti luar biasa. Saya tinggal di wilayah itu, saya bisa kok ngalamin. Saya duduk dengan orang yang kacau balau, saya tahu. Dan hebatnya Tuhan gitu. Saya belum pernah ketangkep polisi gitu. Saya ada di kumpulan itu, kalau mau gerebekan saya udah pulang gitu. Jadi saya ini jangan dicontoh gitu ya. Jadi saya tahu emang Tuhan udah siapin hidup saya nih gitu. Udah siapin. Saya kan nggak perlu jadi pendeta yang wah dia besar karena dulu narapidana. Ya nggak apa-apa kalau dulu prosesnya harus jadi narapidana. Tapi saya nggak mau masuk proses-proses seperti itu. Jadi Tuhan baik banget dari sejak saya kecil gitu. Cara-cara yang aneh. Nah kalau yang paling berkesan, saudara tahu, sejak tahun 2004 sampai 2014, setiap bulan saya pergi ke Malaysia. Itu belum ada Alkitab beginian kan. Saya bawa Alkitab tuh, saya beli pakai duit sendiri. Saya sepanjang periode itu nggak pernah kasih perpuluhan. Kalau ini boleh you edit kalau nggak cocok ya. Kenapa saya nggak pernah kasih perpuluhan? Di Jakarta buat apa saya kasih perpuluhan? Gerejanya sound systemnya aja miliaran. Gua kasih 500.000 buat apa? Buat gereja, nggak ada gunanya. Jadi kemana ya gitu. Saya bilang sama istri saya akan kumpulin, saya dapat berkat, saya mulai diundang orang khotbah ya pulang dikasih ongkos lah. Saya catat nih pendeta, saya punya catatan laporan pajak. Saya bayar pajak loh. Ayo lu pada bayar pajak nggak? Saya bayar pajak, saya dapat PK dari sini catat loh, ke Punton sekian. Istri saya ahli keuangan. Beneran nih saya ngomong begini, ayo pendeta yang mobilnya 1 miliar, lu bayar pajak nggak? Saya bayar pajak loh. Ada NPWP saya. Dan setiap, bayangin, saya harus bayar pajak itu, saya kan nggak tahu istri saya. Saya harus bayar, siapa yang ngerti pajak nih. Saya harus bayar pajak pernah 8 juta gitu. Setelah saya jujur, lo mesti bayar apa pajak itu 8 juta. Saya bilang bayar aja gitu. Terus istri saya diam loh, perempuan nih memang ya. Dia bilang, kan bisa sebetulnya kan itu masalah angka cek bisa jadi 4 juta gitu. Saya bilang, nggak bisa lo bayar. Gue kagak mau kalau nanti Tuhan berkati gue kaya raya, gue mampet soal pajak gitu. Terus kedua, enggak lah, apa sih artinya gitu. Ini jangan dicontoh nih ya, karena saya bukan teologi kemakmuran gitu. Temen saya yang lebih kaya cuman bayar apa sih namanya istilah apa pajak tuh. Masa di kaya raya rumah di apartemen cuman bayar 1 juta. Saya yang hidupnya dari persembahan kasih 8 juta. Tapi dia pelayanannya luar biasa. Saya cuma bilang sama istri saya, slow aja. Tuhan itu adil kok gitu. Saya bayar loh, bayar apa sih namanya tuh, nanti inget deh tuh yang pajak yang bulanan gitu. Yang tahun ini aja COVID saya ya punya income nggak banyak, saya tetap harus bayar pajak tuh 2,5 juta. Saya bayar itu. Nah di periode 2004 waktu saya kuliah ini yang menentukan membuat saya seperti ini. Saya berani bilang saya matang dalam pelayanan. Dari 2004 sampai 2014 saya setiap bulan ke Malaysia, saya bawa perpuluhan saya ke sana. Saya beli Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia dan bahkan mungkin saya dapat penghargaan dari dia sehingga saya boleh punya kantor Oikumene Ministry di Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba. Saya diundang mimpin outbound outing mereka karena modal saya dulu juga wedding organizer, mau kawin-kawin diskusi sama saya. Ya kan. Saya pergi, Pak. Saya bawa Alkitab itu 40 tidak pernah ketangkep. Teman saya pendeta orang Malaysia beli buku di toko buku aja, bawa buku Kristen ketangkep. Kan nggak boleh, bentuk tulisan tuh tidak boleh ke sana. Gitu, nggak boleh. Jadi bodohnya mereka ya sekarang Alkitab aja ada. Tapi saya pergi ke Ceras, kami membangun jemaat ada. Jadi kalau mau ke Malaysia, telepon saya aja, lurah juga gitu. Di Ceras, Remban, saya bolak-balik loh tiap bulan, bayar sendiri bos. Bayar sendiri Bu Gisel, nggak minta sama orang. Bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Khotbah boro-boro, ya dapat duit. Ya kan, ya dia cuma bayarin minum kopi. Tapi saya puas, itu 10 tahun loh saya. Jadi gue nggak diterima di Jakarta. Kata Tuhan ladang nggak cuma di Jakarta. Saya pergi ke sana dan saya tidak kekurangan selama 10 tahun. Gitu. Jadi ada kita mentahbiskan gereja, saya bawa sinode dari Indonesia dan lain sebagainya. Itu salah satu kebahagiaan saya. Gitu. Kalau saya kumpulin sih duitnya lumayan itu, bisa beli mobil. Gitu. Kita tidur ke sana. Dan tahun kedua ketiga saya bisa bawa teman pendeta. Saya yang bayarin loh.
Ayo ada yang komplain ngomong sini, gue yang bayarin lu pade, enak aja. Maksudnya, terus teman saya juga bilang, thank you banget deh, gue kalau nggak bisa. Nah makanya, lu jadi pendeta banyak-banyak doa. Tapi saya nggak suka ngajarin banyak-banyak nabur, ntar diberkati. Nggak, itu nyogok Tuhan, nggak boleh ya. Jadi kalau kita menabur karena emang Tuhan udah kasih. Jadi apa yang kita tabur bukannya kita harapin kembali, nggak boleh. Ya kita sudah diberkati Tuhan, matahari dari timur. Nah itu semua jelas nggak pernah berubah. Tuhan juga memberkati kita, nggak akan pernah berubah. Jadi itu yang paling luar biasa buat saya ya. Tekanan-tekanan hidup membuat kita menjadi dewasa. Dimusuhin orang ribuan pernah, diangkat Tuhan naik tinggi pernah. Tapi jangan pernah mengubah panggilan kita ya, Bu Gisel ya. Jadilah tetap seperti ini. Ini enak nih 2024 kalau mau jadi anggota DPR paling enak. Apalagi pendeta. Masuk aja salah satu partai. Udah pasti jaminan kok. Nomor-nomor jadi. Tinggal ngoceh aja dikit. Saudara-saudara Tuhan baik. Pilih anak-anak Tuhan ada di sana. Dengar pendeta-pendeta yang mau politik. Nggak usah pakai alasan bahwa anak Tuhan harus masuk ke sana. Nggak ada politik tuh. Nipu aja kan di dalam. Ya itu apalagi. Mau jadi pendeta mesti berani. Tapi saya nggak juga ngajarin pendeta makan ketan itu. Ketan aja pagi sama parutan kelapa udah cukup. Nggak juga ya. Saya nggak suka juga kalau ngajarin jadi pendeta susah-susah. Jalan, langkah gontai kayak orang cari kerja. Itu lebih baik nggak usah jadi pendeta. Jangan-jangan Tuhan nggak panggil di situ. Ya kan ada orang jadi pendeta menderita terus masa sampai mau mati. Hati-hati loh. Hati-hati di jalan ya. Memang kita asam dan garam ketemu di belanga ya. Musik. Jadi itu, apalagi ya, tadi ada yang saya mau ngomong, saya lupa tuh. Apalagi tanya dong yang jomblo forever nih. Aduh. Suka dukanya kemarin sebelum kesini jam 12 saya berkati orang nikah, orang Amerika sama orang Indonesia. Bayangin saya mesti ngomong bahasa Inggris, udah siapin di PowerPoint. Tiba-tiba IO-nya nggak ada PowerPoint. Waduh, gimana baca? Saya kan taklis, Batak English, logatnya lain. Tapi Tuhan selalu kasih jalan keluar. Akhirnya khotbah, saya bilang, you understand what I mean? Yes. Saya secara akademis nggak pinter ya, saudara-saudara. Saya nggak pinter, saya cuma sekolah S1. Tapi saya sekolah benar, itu aja. Jakarta banyak doktor, Pak. Banyak, kan tahu kapan sekolahnya. Ya, banyak MTH ya. S1 aja mau mati. Kamu sekolah teologi juga ya? Baru ngambil ini. Ambil S2-nya langsung. Iya, S1-nya sekuler. Betul, iya. Gitu. Nggak gampang kan, mesti masuk-masuk. Ada lagi, terserah. Tanyain mumpung enak nih. Anak mau tanya apa? Tapi jujur loh, jadi pendeta bayar pajak. Ini paling nggak enak nih kalau saya udah sebut. Bayar pajak lu. Itunya tuh buat highlightnya. Bayar pajak lu, gitu ya kan. Iya. Apalagi? Itu yang belakang tuh. Ini ngeditnya pusing nih, ngomongnya cepet. Gak ada jedanya gitu ya Pak? Saya juga masuknya bingung sih Pak dari tadi. Iya, masuk coba tanya lagi. Saya memang hobi ngobrol. Oke. Ini sudah berapa lama ya tadi? Udah 40 menit. Ntar kan dipotong 10. 50 bahkan. Iya, makanya. 50. Nggak, orang nonton saya nggak bosen, percaya deh. Apalagi ibu-ibu ya Pak. Wah, nanti ini aja tadi link jam 9 udah ke semua grup tuh. Ya udah, mungkin yang lain mau makan kali. Iya, closing statement aja Pak. Oh iya, ya kamu dulu dong ngomong. Terus silakan Pak gitu ya. Ini nggak jadi closing lagi. Iya. Oke, luar biasa sekali satu sharing dari Bapak Pendeta Reo Panggabean yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan satu statement nih yang saya ingat banget adalah bersyukur adalah letak kekuatan hati kita. Amin. Ada closing statement dari Pak Reo? Oke, ini acara namanya apa sih? Tivara Podcast. Tivara Podcast. Gitu. Oke, para Tivara Podcast yang setia menyaksikan tayangan ini, saya cuma ingin mengingatkan tadi apa yang dikatakan. Bagi Sel yang cantik ini,
bersyukur letak kekuatan saudara. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan yang ada selalu dalam kehidupan saudara. Dan setelah kita berani bersyukur, maka saudara akan melihat karya Tuhan akan dinyatakan. Tugas saudara dan saya adalah masuki kehidupan ini dengan kehidupan yang nyata. Bahwa hidup yang kita jalani adalah bentuk aplikasi dari bersyukur kita. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi di dalam perbincangan ada 3 bagian yang penting. Tampil apa adanya, jangan suka bohong, dan menang atas diri sendiri. Saya yakin saudara pasti bisa, secara khusus anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati. Hidup